Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Kita balik lagi sahabat Onyx di Onyx Morning Show. Tapi ini kali ini Sani bakalan ngebahas hal penting banget nih. Dan satu hal penting ini pastinya gak aku bahas sendirian, karena ada pakar-pakarnya yang hadir di pagi hari ini. Ini terkait generasi sehat masa depan hebat. Ini kalau sudah ngomongin begini ya, kita ngomongin stunting nih sahabat Onyx ya. Oleh karena itu sudah hadir bersama kita ada RSIA sayang Ibu Balikpapan bersama Dr. Novi Dwi Anggraini. Alhamdulillah hadir kembali dokter. Ketemu lagi ya. Jangan bosan sama saya Mbak. Oh pastinya enggak dong ya. Dengan pembahasan yang luar biasa juga pagi hari ini, ditemenin sama Dokter Bella juga. Halo Mbak, halo sahabat Oni. Iya sih, ini lembut-lembut banget suaranya. Ya masih pagi soalnya ya. Dokter Bella butuh kopi. Nanti izin nanti dideketin aja mic-nya nanti Mbak Dwi. Oke, Sobat Onyx, kita ngebahas terkait generasi sehat masa depan hebat ya. Itu artinya banyak sekali nih yang bertanya ya, gimana sih caranya biar anak-anak itu dari mungkin dari di kandungan ya tetap sehat dan bahkan sampai besar gitu. Kita udah ditemenin, ada dua dokter kece nih, ada dokter Novi juga di sini yang selalu hadir, dan juga ada Mbak Bella yang menemani di pagi hari ini. Dan sahabat Onyx, kita bahas yang basic-basicnya dulu aja ya. Ke dokter Novi dulu nih ya. Ini kan kita pasti ngomongin stunting ini dok ya. Nah kalau untuk stunting, untuk simpelnya deh ya, definisi paling simpel deh, itu gimana sih dok? Oke, jadi kan sudah banyak ya dari para pendengar Onyx yang tahu sahabat soal Onyx ya? sahabat Onyx tahu tentang stunting. Stunting tuh sering didengar di sosial media, Iya, di familiar TV-TV, gitu ya. Familiar. Sebenarnya apa sih dok stunting itu? Stunting itu sebenarnya adalah perawakan pendek. Jadi anaknya pendek, kecil, pendek. Ya. Gitu. Tapi kalau stunting itu lebih khasnya adalah perawakan pendek karena kurangnya nutrisi. Jadi kurang nutrisi yang menyebabkan anak pendek, seperti itu Mbak Sani. Oke, itu lebih bisa dipahaminya seperti Iya. itu. Tapi kalau untuk tanda-tanda awalnya nih dokter, kelihatan langsung apakah hanya misalnya nih kita lihat oh pendek berarti stunting gitu, atau harus lewat pemeriksaan lagi? Oke, jadi tanda awal pasti yang terlihat mata ya Mbak Sani ya. Jadi oh anaknya lebih kecil dibandingkan anak yang seumuran, yang sebaya. Jadi kalau kita misalkan anaknya di PAUD atau di TK atau dia teman bermainnya sama-sama umur 4 tahun, 3 tahun, tapi kok anaknya saya lebih kecil ya, itu udah kita bilang perawakan pendek, bisa curiga nih stunting. Nanti kita baru akan gali lagi dari segi pertumbuhannya lagi. Yang dinilai adalah berat badan dari usianya, nanti dilihat. Kalau misalkan oh ternyata dia pendek, baru dia juga beratnya kurang, dan digali lagi oh ternyata dari faktor yang lain, infeksinya normal, nutrisinya emang yang kurang, wah berarti ini yang mengarahnya ke arah stunting. Oke, itu artinya anak pendek ini nggak selalu stunting berarti ya? Ya, jadi anak pendek tidak selalu stunting, tapi anak stunting pasti pendek. Tapi dikarenakan ini Indonesia kan termasuk apa ya, bukan negara yang maksudnya masih banyak ekonominya yang agak kurang baik jadi angka stuntingnya tuh ternyata masih tinggi gitu. Itu yang akan dicari karena kalau stunting ini pendeknya masih bisa diperbaiki. Nah itu yang dikejar karena kan kita kan ngejarnya kalau misalkan gizinya baik dia nggak bakal stunting. Gizinya baik kan tujuannya nanti untuk tumbuh kembang anak supaya jadi pintar dan cerdas. Itu yang dikejar. Kita perbaikin dari dasarnya, dari awal nutrisinya. Kalau Mbak Bella, kalau dari RSIA sendiri ini edukasi soal stunting ini biasanya lewat apa aja? Untuk edukasi stunting ini kita cukup aktif ya dok ya, baik maupun sahabat Onyx lain kita sering di Onyx Radio. Kadang-kadang kita juga memberikan edukasi melalui platform Instagram kami. Melalui yang secara langsung pun kami akan kami melakukan edukasi terutama sih untuk pengunjung-pengunjung yang datang ke rumah sakit sayang ibu. Dan tidak lupa juga untuk
misalkan nih bayi-bayi terutama yang lahir dengan bayi berat badan lahir rendah atau yang kurang, istilahnya berat badannya kurang bulan, itu dari tim kami juga sering melakukan edukasi aktif untuk ibu-ibunya, bagaimana nanti kelanjutan ke depannya seperti apa, kontrolnya ke dokter anak seperti apa. Nah, di situ masuk perannya dokter anak untuk edukasi jauh lebih aktif lagi ke pasien, ke siap. keluarga pasien. Ini buat sahabat Onyx kalau mau nanya-nanya boleh ya. Ini mumpung ada dokter kita ya. Langsung nih di 0811530887 buat kamu mungkin mau bertanya seputaran tema kita. Masih ke Mbak Bella nih, Mbak Bella. Kalau keluhan tentang tumbuh kembang yang paling sering masuk itu apa Mbak biasanya? Keluhan tumbuh kembang paling sering masuk kalau di rumah sakit ya terutama. Biasanya sih kadang tuh keluarga-keluarga tuh nanya, ini kok anak saya lebih pendek ya, kakaknya ini kok lebih pendek daripada adiknya ya. Padahal umur kakak jauh lebih, misalkan 2 tahun lebih tua daripada adiknya, tapi kok tinggi adiknya lebih, kok sama nih sudah tingginya. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya anak-anak, kok ini bulan ini sakit, bulan depan sakit lagi, nanti bulan depannya lah sakit lagi. Padahal dibilang makan katanya bagus aja katanya. Terus dibilang aktif aja kok, tapi kok sakit ya, bolak-balik sering batuk pilek, bolak-balik sering nggak istilahnya kok dirawat lagi yang kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu biasanya kita pertama ya kita akan mencoba pengobatan biasa. Namun dengan pengobatan tidak ada perbaikan, kita akan mulai berpikir lagi, apa jangan-jangan memang ke gizinya kah atau gimana. Nah, ketika itu kita udah mulai berpikir di sana, kita nggak mungkin bekerja sendiri. Betul. Kita pasti akan melakukan konsultasi dengan dokter spesialisnya. Di sini ada dokter spesialis anak kita dengan dokter Novi. Nah, langsung nih ke dokter Novi. Biasanya kalau orang tua itu dokter, biasanya salah pahamnya di bagian mana sih soal stuntingnya itu? Seringnya ngerasa kayak anak saya pendek, tapi dia merasa kayak sehat-sehat aja kok. Kayak maksudnya kan kayak dia tetap tadi bilang aktivitasnya biasa. Seperti biasa. Memang dia kadang mau nyepeda, untuk pilek biasa lah untuk anak-anak, itu dianggap kayak biasa. Walaupun kan ini sakitnya udah berulang nih, takut ada kurang nutrisi, tapi dia pendek, ya udahlah nggak apa-apa, pendek. Entar nanti kalau sudah besar tinggi sendiri, nah itu kayak gitu biasanya. Atau keturunan dari keluarga nih. Nah, jadi ya sebenarnya kalau membahas kayak perawakan pendek tuh agak luas ya bahasanya. Betul. Jadi kalau dari segi sisi saya itu kita akan membedakan tuh dari segi apakah dia ada keturunan genetiknya, apakah emang dia ada masalah hormonalnya, apakah dia adalah masalah di nutrisinya. Tapi yang kayak di sini kan yang lagi digarisbawahin oleh dari Kementerian Kesehatan adalah masalah nutrisinya, karena kan terindikasi masalah nutrisi itu cukup tinggi di Indonesia. Jadi takutnya masalah pendek itu adalah akibat dari gangguan nutrisinya. Nah, jadi makanya kenapa ada anak pendek, sebaiknya para orang tua itu lebih baik datang berkonsultasi dengan DSA. Jadi kita pastikan dulu apakah ini pendeknya memang murni karena nutrisi, ataukah dia pendeknya karena dia genetik dari keluarganya. Jadi kalau kayak bapak ibunya pendek, kan kita nggak bisa mengharap anak tinggi 190 kan, seperti itu. Atau kayak ada juga yang setelah puber dia baru tinggi, itu juga ada namanya CDGP, itu bisa muncul. Tapi yang kita garis bawahi sekarang adalah tingginya angka rendahnya nutrisi di Indonesia sehingga membuat ada gangguan pendek tadi, perawakan pendek. Kan kita dari tadi itu bisa menilainya itu dari kasat mata itu adalah pendeknya. Nah, ini apakah dilihatnya ketika dia baru lahir atau ada usia-usia tertentu? Jadi ada namanya standarisasi lahir, ukuran bayi lahir ya, lahir panjang badan, panjang badan dinilai diukur. Nanti kan ada kayak kita punya ada kurva pertumbuhan. Kurva pertumbuhan itu kalau di Indonesia yang untuk di bawah 5 tahun namanya WHO. Kurva WHO itu akan menilai salah satunya adalah tinggi panjang badan dan atau tinggi badan anak. Jadi dari bayi pun sudah dilihat. Jadi ada standarnya. Jika dia sesuai dengan standar yang kayak misalkan dia 30 bisa 38 sampai 40 sekian itu masih normal. Tapi kok dia di bawah dari minus 3 standar deviasi kita bilang pendek. Kemudian juga nanti seiring dengan bertambahnya umur, makanya kita bisa menilai nanti kayak kayak berumur 0 sampai 1 bisa nambah sekitar 10-an senti 15 senti setahun tuh kan terlihat. Jadi kayak akan nambah 1 kali dari tinggi badan awalnya dia. Jadi kayak setahun pertama 40-an sekian, nanti nambah lagi diukur setiap 6 bulan, 1 tahun seperti itu. Makanya di sini perlu banget
posyandu. Oke, Nah, jadi posyandu ya. tujuannya apa? Untuk menilai berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Tinggi badan itu akan turunnya setelah berat badannya dulu. Khasnya stunting itu biasanya anaknya berat badannya mandek dulu. Mandek nih 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Awalnya tingginya masih sama. Gara-gara udah lama mandek beratnya, tingginya turun. Jadi tingginya nggak nambah. Tinggi badan Maksudnya bisa bukan nurun, nggak nambah. mandek stuck di situ stuck aja di ya. situ. Jadi Oke, habis oke. berat badannya stuck, tingginya stuck. Nah, terakhir baru lingkar kepalanya stuck. Nah, jadi makanya kenapa stunting itu sebagai akibat dari gizinya yang bermasalah. Oke. Jadi beratnya stuck, tingginya stuck, lingkar kepalanya stuck. Jadi nggak Oke. berkembang semua. Kalau untuk batas usia pertumbuhan tuh sampai usia berapa? Dok? Pertumbuhan kalau untuk anak itu kan tadi saya bilang ada 2 yang untuk utamanya itu kan yang 1000 hari pertama yang sampai 2 tahun. Tapi 5 tahun itu masih pertumbuhan awal yang pesat daripada anak. Setelahnya umur sekitar 5 sampai umur 18 itu masih ada kurva pertumbuhannya tetap ada. Jadi yang membedakan adalah dari usianya. Ada kurva WHO sama kurva CDC, kita bilang ada 2 beda kurvanya karena untuk perbedaan kenaikannya akan beda. Kalau yang 0 sampai 5 pesat sekali. Tapi kalau untuk umur 5 ke umur 18 itu dia agak melandai, akan beda. Emang kurvanya beda. Tapi tetap ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan di setiap fase anak, yang dari bayi, toddler, preschool, school sampai di teenager tuh ada semua beda ininya untuk kurva pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, siap. Berarti kalau stunting hanya untuk anak-anak? Fokusnya memang stunting kita kejar itu di anak-anak di 1000 hari pertama utamanya. Karena untuk apa? Pas fase pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Dan kan di fase umur sampai umur 2 tahun itu kan anak bertumbuh otak hingga 90%. Jadi bayangkan ketika dari dia 0 ke dalam kandungan sampai 2 tahun, gizinya nggak ada, kan otaknya nggak tumbuh. Nah, makanya dikejarnya di situ banget di usia sebenarnya utamanya 0 sampai 1000 hari, baru habis itu dan 1000 sampai hari sampai 5 tahun. Itu dikejar di situ. Makanya kenapa stunting difokusin banget di utamanya di 1000 hari pertama, lanjut ke setelah itu ke usia 5 tahun karena pertumbuhan otaknya yang dikejar. Oke. Terusnya bisa dong berarti ya, Dok, ya. Misalnya nih dia ketika dia lahir sampai di usia 5 tahun ini normal, sehat gitu. Tapi ketika dia 5 tahun sampai ke usianya selanjutnya itu sudah mulai menurun. Apakah itu bisa ditemukan stunting? Bisa. Jadi kan stunting kan masalahnya kan tinggi badan gara-gara Iya. nutrisi. Jadi penyebabnya itu paling banyak gara-gara misalkan yang untuk stunting nutrisi. Jadi dia makannya bagus nih sampai di usia 5 tahun, tapi habis itu dia jadi nggak mau makan. Iya. Bisa. Jadi dia lebih pendek. Atau misalkan ada penyebab yang lain pendeknya. Dia sampai 5 tahun sehat anaknya, habis itu dia sering sakit yang berulang. Jadi kayak batuk pilek, apa segala macam, akhirnya jadi mandek tinggi berat badannya, mandek juga tinggi badannya. Juga ada yang misalkan jadi anaknya anemia berulang lama gara-gara nutrisinya juga jelek, jadi pendek juga bisa. Jadi masih bisa terjadi selama fase pertumbuhan anaknya. Tapi utamanya kita kejar itu yang tadi yang saya bilang untuk fase pertumbuhan otaknya yang di 0 sampai 1000, utamanya nanti lanjut sampai usia 5 tahun. Oke. Kalau kayak kita ini sudah Sudah stop pertumbuhannya semenjak umur 18 ya. Pertumbuhan kita udah bukan yang masalah stunting ini, Dok. Pertumbuhannya ke samping. Masalahnya Melar, obesitas ya. ini sekarang. Oke, tapi by the way kalau kesadaran masyarakat Balikpapan sendiri ini, dokter, soal isu stunting udah naik atau belum? Kalau menurut saya sih cukup bagus ya. Jadi dari angka kunjungan pasien saya yang di Sayang Ibu itu banyak ibu-ibu yang sudah datang aware dengan kayak dokter, anak saya kok nggak tingginya lebih pendek ya dibanding teman sebayanya, atau juga ada yang lebih awal lagi datang, dokter anak saya beratnya nggak nambah nih dalam 3 bulan terakhir. Itu udah sangat aware sekali yang seperti itu. Jadi harapan saya dengan ini kita perluas lagi supaya banyak para mama-mama ini orang tua lebih aware lagi, anakku lebih pendek nih, anakku nggak nambah nih berat badannya, langsung datang ke DSA untuk dicari tahu penyebabnya apa. Jadi
belum tentu gara-gara nutrisinya kita cari lagi yang lain lagi, apakah karena infeksi kah atau hormonal kah atau genetik tuh bakal ketahuan nanti. Oke, nanti kita lebih detail nih sahabat Onyx ya, faktor-faktor lainnya. Tapi by the way tadi kan Mbak Bella, tadi kan Dokter Novi kan menyampaikan salah satu yang bisa membantu kita untuk pengecekan dini stunting itu adalah posyandu. Betul. Kalau dari RSIA sendiri itu kan berarti kan untuk kader-kader posyandu kan harus dikasih ilmu juga nih ya. Kalau dari RSIA apakah ada Mbak Dokter Novi ya, apakah ada kayak sistem sosialisasinya ke posyandu terdekat? Kalau untuk posyandu ini kan saat ini secara birokrasi memang di bawahnya puskesmas. Jadi memang sebenarnya kalau untuk pembinaan posyandu, puskesmas sudah gencar sekali. Di bawahnya dinas kesehatan memang sudah gencar sekali. Kalau dari untuk RSIA sendiri biasanya kita lebih aktifnya dengan pemberian seperti penyuluhan atau pengadaan seminar-seminar. Di situ kita baru akan mengundang dari tim puskesmas ataupun mengundang dari tim kader. Tapi memang kalau untuk peran aktifnya sudah dikerjakan oleh puskesmas di bawah dari dinas kesehatan. Ketika mereka memang menemukan ternyata ada yang ini kita temukan nih, entah dari berat badan yang tadi stagnan atau tinggi badan yang memang sudah stagnan atau memang ternyata sudah bergejala. Dari tim puskesmas yang akan melakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, di situ saatnya rumah sakit kita siap untuk menangkap ataupun menerima pasien tersebut. Berarti alhamdulillah ya seperti tadi disampaikan Dokter Novi, warga Balikpapan ini sudah aware banget ya, awareness-nya sudah tinggi. Betul sekali. Koordinasinya juga udah luar biasa sih ya dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Mulai dari tingkat-tingkat terdekat ya kayak RT-nya apa ini sudah gercep lah ya. Sudah cukup. Kita ke interaktifnya, ada yang nanya nih ya, apakah stunting juga merupakan hal dari keturunan? Tadi sih sebenarnya sudah ada pembahasan tapi mungkin bisa dijelaskan kembali. Dan apakah karena ada hubungannya dengan gen? Agak banyak ya pertanyaan. Dan apakah pemain apa ini? Oh, ini candaannya dia. Apakah pemain pengganti di film stunt bisa dibilang stunting? Kalau ini stuntman yang itu ya. Stuntman dong ya. Tadi sebenarnya udah dibahas sama Dokter Novi ya terkait hal keturunan. Cuma sebagai kita penutup di segmen ini, mungkin bisa dijelaskan kembali Dokter Novi, diingatkan kembali ke sahabat Onyx mungkin terkait stunting, apakah merupakan hal dari keturunan dan juga apakah ada hubungannya dengan gen. Oke. Tadi sebenarnya saya singgung di depan tadi yang di awal, kalau stunting sendiri itu perawakan pendek. Jadi tinggi badan anak pendek tetapi disebabkan oleh masalah kurangnya nutrisi. Nah, tapi kalau misalkan perawakan pendek yang kita bilang juga bahasanya juga stunted, itu perawakan pendek itu bisa disebabkan oleh hal yang lain seperti genetik atau hormonal, itu juga bisa. Jadi tadi saya bilang di awal, stunting pasti pendek belum tentu stunting seperti itu. Tapi kalau dia stunting pasti pendek seperti itu. Jadi memang sahabat Onyx ya, kalau stuntingnya mungkin nggak ada keturunan ya, cuma kalau pendeknya mungkin bisa. Kan memang bisa keturunan. Makanya ya itu tadi bilang dokter ya, kalau stunting itu pasti pendek. Yang pendek belum tentu stunting. Jadi kamu jangan nanti ngolokin anak-anak orang ya. Tapi tetap jadi kok walaupun ketemu pendek ya tetap harus dibawa karena mau tahu ini dicek, ya? Nutrisi. Jadi utamanya kenapa kita gali di sini karena pendek karena nutrisi masih bisa diperbaiki, masih bisa kita kembalikan, benar. Jadi kenapa digencarkan itu karena pendek karena nutrisi, gara-gara stunting masih bisa tinggi badan anaknya kembali ke tinggi badan anak usia normal, masih bisa kembali. Ya kalau kayak kita Mbak Bella nggak bisa diperbaiki sudah Mbak Bella ya, nggak bisa naik sudah ini. Ini buat si sama tadi Osas ya, Osas itu dia tadi ya. Tapi kalau kamu Osas aku tahu kan umurnya Osas sudah 40-an nih dia. Ya kalau kamu mah sudah takdir ya. Buat sahabat Onyx juga yang mau bertanya boleh ya di 0811530887. Kita break dulu ya, istirahat dulu. Abis ini kita bongkar lagi lebih detail akar masalahnya biar makin jelas. Tetap di Onyx Morning Show. Onyx Radio 88.7 FM, inspiring your life. Kita kembali sahabat Onyx ya. Kita kembali bahas nih terkait stunting. Tema kita adalah generasi sehat masa depan hebat.
Di line interaktifnya masih Sani buka di 0811530887. Sekarang kita bahas lebih detail lagi akar masalahnya. Karena kalau tahu nih Sobat Onyx ya sumbernya, pastinya gampang nyari solusinya. Bu Dokter, Mbak Dokter Nafi, kalau terkait faktor terbesar dari penyebab stunting itu apa? Tadi faktor utamanya nutrisi pasti ya, kurang gizi lagi kata orang-orang, kurang gizi, jadi kalori kebutuhan gizi anak kurang saya jadi dipendek, jadi itu yang utama. Jadi dari mana sih kurangnya? Kan tadi yang kita ada bahas dari 1000 hari awal anak. Nah, berarti dari mana? Dari awal kehamilan itu juga udah berpengaruh. Jadi kalau misalkan dalam kandungan ibunya juga udah kurang nutrisinya, nah itu nanti anaknya bisa lahir dimulai dengan berat badan lahirnya kurang, kan normalnya kan 3,5 sampai 4,5 kilo, 3,5 sorry, 2,5 sampai 3,5 kilo, sorry saya salah. Terus ini anaknya lebih kecil, jadi berat badannya di bawah 2.500. Kemudian dari usia baru lahir sampai nanti usia yang 5 tahun juga, awal dulu 0 sampai 6 bulan, ASI eksklusifnya nggak sempurna, jadi cuma 1 bulan baru udah nggak dikasih lagi ASI, itu juga bisa mempengaruhin. Kemudian dari 6 bulan sampai setelahnya MPASI kan, nah MPASI-nya misalkan intake-nya kurang, jadi pemberian makannya udah benar 3 kali, tapi ternyata komposisi pemberian makannya kurang tepat. Kan ada tuh kayak pembagiannya kayak karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Ternyata di situ komposisi makannya nggak tepat tuh, jadi akan kalorinya kurang. Itu juga bisa membuat masalah nutrisi juga seperti itu. Kemudian tadi yang Dokter Bella ada singgung yang masalah anaknya sering batuk pilek tuh, sakit-sakitan gitu-gitu, atau misalkan jadi sehingga membuat ada gangguan nutrisi. Kenapa sih kok ada gangguan nutrisi? Karena tubuh memakai kalori yang diambil dari makanan untuk mematikan kuman. Jadi fokusnya untuk infeksinya. Akhirnya yang untuk ke badannya, yang untuk tinggi badan dan untuk berat badannya jadi nggak ada. Nah itu seperti itu. Oke. Tadi kan bilang Bu Dokter Novi kan tadi mulai dari ibu hamil. Berarti gizi dari ibu hamil itu segitu krusialnya? Sangat krusial. Jadi makanya kenapa ibu hamil disuruh minum tambahan zat besi. Nah itu juga. Kemudian juga ibu hamil juga harus ada kayak target. Ini saya bukan itu lebih ke objin ya, tapi ada sekarang yang satu dari segi ilmu anaknya ada penambahan berat badan minimal setiap trimester yang harus dia capai. Itu adalah juga untuk nutrisi ke bayinya. Jadi kalau dianggap kalau ibunya nambah sekian sesuai dengan target, sekian kilo, itu dianggap ke bayinya juga bakal cukup seperti itu. Jadi apa yang ibunya makan itu transfer ke bayinya lewat itu tali pusat. Nah, jadi kayak ibunya juga harus makan karbo, protein, lemak, susu, zat besi, asam folat harus masuk untuk bayinya yang dalam supaya tumbuhnya sesuai dengan target 2.500 sampai 3.500. Apa yang ibu makan menentukan tentang pertumbuhan anak di janin. Nah itu. Tapi kalau untuk anak yang udah stunting, dokter, itu bisa kejar nggak tumbuh kembangnya atau udah nggak bisa lagi? Bisa. Makanya kenapa digencarin sama pemerintah, karena masih bisa kembali ke tinggi badan awal seperti anak seusianya dia. Jadi dengan diperbaiki nutrisinya, tingginya akan kembali. Jadi caranya dengan apa? Yang tadi kalau kita udah pasti nih pendeknya gara-gara kurang gizi, diperbaiki gizinya. Jadi dibuat kayak rule makannya, dapat kayak makan sehari makan berat 3 kali, komposisinya ada karbo, protein, lemak. Kemudian yang apa yang ibu-ibu lagi heboh sekarang 4 bintang ya, itu katanya itu masuk ke situ. Terus ada snacking 2 kali sama susu kalau perlu. Jadi kalau cukup di situ nanti bakal nambah tinggi badannya. Kita akan lihat diukur paling nggak per bulan, nanti dilihat kenaikan tinggi badannya. Makanya adanya posyandu setiap bulan itu kan yang ngecek itu pertumbuhannya. Ya. Berarti itu artinya stunting bisa diobatin dengan apa yang kamu konsumsi. Iya benar. Jadi sebenarnya posyandu itu adalah program pemerintah ya, sebenarnya bagus ya untuk screening namanya, kayak pencarian kayak ada masalah nggak di anak ini, di anak di keluarga, di berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Dia juga kader akan memastikan kayak ada kan pemberian makanan tambahan ya. Nah, setiap kali posyandu itu juga memastikan bahwa ini loh makanan tambahan yang bagus untuk anak, yang kayak lemaknya bagus, proteinnya bagus, seperti itu. Jadi
bukan sia-sia bawa anak ke posyandu. Oh cuma datang cuma diukur Gosip aja emaknya. gosip baru pulang. Apa ngapain sih? Nah itu sebenarnya yang mesti kita buka sebenarnya ke orang tua adalah posyandu itu pentingnya untuk screening Iya, gitu, iya. mencari. Jadi kalau misalkan anaknya itu sudah ketangkep, 3 bulan nggak naik, langsung ditangkep, langsung dibawa ke DSA atau bawa ke rumah sakit biar clear masalahnya supaya Betul. anaknya tumbuh kembangnya bagus. Iya. Jadi bukan sia-sia datang ke posyandu. Iya. Takutnya makanan tambahannya untuk maknya ya. Enak soalnya ya. Bubur kacang hijau. Benar. Tapi by the way kan tadi masalah gizi, ada bedanya nggak kurang gizi sama stunting? Oke, jadi kalau masalah kurang gizi itu sebenarnya lebih mungkin fokusnya ke arah berat badan. Kan kalau yang tadi saya bilang pertumbuhan anak itu kita bagi ada 4. Yang pertama berat badan per umur, yang kedua panjang badan atau tinggi badan per umur, yang ketiga berat badan per tinggi badan. Yang keempat adalah lingkar kepala per umur. Kalau yang dibilang sering orang bilang kurang gizi itu lebih ke berat badan per umur sama berat badan per tinggi badan. Jadi kan ada targetnya kalau misalkan kayak anak di umur kayak setahun itu yang dicapai mesti beratnya misalkan harus sekian gitu. Dia di kurva itu yang kita bilang sudah mulai gizinya kurang, berat badannya kurang jika dia di bawah standar deviasi 2. Dibilang berat badannya sangat kurang jika di bawah standar deviasi 3. Yang kita bilang gizi kurang yang tadi juga berat badan per umur jika di bawah standar deviasi 2, atau yang gizi buruk di bawah standar deviasi 3 di berat per tinggi badan. Nah, jadi ngaruhnya ke sana. Jadi kalau tadi yang stunting kan lebih ke tinggi. Nah, kalau gizi itu lebih ke berat per umur, berat per tinggi badan. Mungkin lebih detailnya harus dicekkan ya. Benar, makanya betul. kenapa saya selalu bilang ke posyandu untuk screening. Jadi nanti kader akan nulis di lembar posyandu itu, nanti bakal kelihatan. Kan ada tuh, ini pasti ibu-ibu emang ada targetnya Kak Dok, berat badan anak ada targetnya. Jadi targetnya kalau misalkan di umur 0 sampai 3 itu nambahnya mesti 750 gram per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Terus nanti di usia 4 sampai 6 naik sekitar 600 gram per bulan. Kemudian nanti di usia 7 sampai 9 itu sekitar 450, 10 sampai 12 itu sekitar 250. Setelah umur setahun tuh bisa naik 200 gram per bulan. Itu bakal kelihatan. Kok bulan ini berarti cuma 8,6, bulan depan 8,6, bulan depannya lagi 8,6. Jadi yang kita bilang gagal tumbuh jika dalam 3 bulan betul-betul nggak nambah berat badan. Udah jelas banget kan, kalau nggak ke posyandu, nggak timbang, gimana mau tahu? Betul ya. Kecuali emaknya kader ya. Iya bener, bisa. Atau emaknya emaknya dokter. Dokter, iya, ngecek sendiri, ya. Oke, kita ke Mbak Bella dulu. Mbak Bella, kalau RSIA sendiri itu punya program pemantauan tumbuh kembangnya apa aja? Kalau untuk program pemantauan tumbuh kembang dari RSIA memang kita belum ada yang aktif ya Mbak ya. Cuma kita biasanya akan melakukan edukasi itu setelah ibu itu melahirkan. Kita kan ada buku pink. Oh ya, buku pink itu ya. Di situ pasti akan dikasih tahu buku pink. Kalau memang mereka sudah punya, akan diminta buku pink yang mereka sudah ada. Ketika mereka belum punya, kita akan membuatkan. Nah, program pemantauan yang kita kerjakan kalau memang pasien itu atau bayinya yang lahir dalam kondisi yang sehat, pengerjaannya memang pasti akan di puskesmas. Dan kita selalu mengingatkan gunakan buku pinknya. Itu sudah dibuat oleh kementerian sedemikian rupa dan di situ ada kurvanya. Memang untuk pertumbuhan dari si anak, baik berat badan, tinggi badannya. Di situ nanti akan terjadi pencatatan dan akan kelihatan. Jadi orang tua bisa tahu nih anaknya sendiri itu memang sesuai nggak seperti yang dijelaskan Dokter Novi tadi, berat badannya naik atau tetap stuck segitu-segitu saja. Tapi ketika pasien atau bayinya yang lahir dengan kondisi memang kurang bulan, atau bayi itu memang berat badannya jauh lebih kecil, atau memang tinggi badannya jauh lebih pendek daripada anak-anak yang lahir seusianya, kita akan melakukan istilahnya konsultasi aktif dengan DSA-nya.
nanti DSA yang akan melakukan pemantauan lebih lanjut. Oh ini harus kontrolnya sekian bulan ke depan. Oh ini harus sekian minggu dulu. Oh ini nggak apa-apa, boleh ke puskesmas, nanti perujukannya setelah sekian lama. Seperti itu sih. Oh iya, berarti ada kerjasama dengan dinas ataupun kayak komunitas juga dong yang lain. Nah, kalau untuk di rumah sakit sayang ibu sendiri, kalau untuk bayi-bayi yang memang lahirnya dengan kondisi perlu perhatian khusus, seperti tadi saya bilang bayi-bayi prematur atau berat badannya lahir rendah, kita punya grup WhatsApp sih. Oh, Ya, di situ itu ya. salah satu inovasi dari rumah sakit kami. Di inovasi siaganya Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan, di dalamnya terdapat inovasi senyum kita bilangnya. Itu memang gerakan yang kita kerjakan dari tim ruang perinatologi dengan dokter-dokternya. Pemantauan aktif terutama untuk bayi-bayi prematur Dari situ sih. ya? Betul, baik itu dari gizinya, dari bagaimana ibunya menghandle bayi, serta bagaimana pertumbuhan anaknya. Kapan sih anak itu harus kontrol ke DSA-nya? Di situ biasanya peran aktifnya kita. Biasanya usia berapa Mbak yang sering ditemuin untuk kasus ini sendiri? Kalau untuk kasus stunting sendiri, tadi seperti yang dijelaskan oleh Dokter Novi ya Mbak. Kalau kami ini adalah dari garda screening istilah kasarnya. Kita menemukan berat badan, mereka ngomong kok berat badan anak saya gini-gini aja ya, kok kakaknya kok adiknya tinggi. Pertama dari berat kami pasti akan melihat, karena orang tua biasa mengukur di rumah adalah berat badan. Gak mungkin mereka ngukurnya tinggi badan. Lingkar kepala ya. Itu sangat terlalu kejauhan. jarang. Mereka akan mengukurnya dari berat badan dulu. Betul. Seperti tadi yang dijelaskan Dokter Novi, ketika mereka udah aware dengan berat badannya, kok segini-segini aja ya, kok adiknya lebih gede daripada kakaknya, di situ kita baru masuk. Kita adalah screening. Kita akan langsung bilang, Bu, ayo ke rumah sakit, boleh kontrol dengan DSA-nya, seperti itu. Nah, tapi yang mengatakan anak itu memang stunting, anak itu stunted, anak itu memang ternyata yang lain-lain, itu adalah dari DSA-nya. Tapi by the way, kalau dari RSIA sendiri ini ada Dokter Bella. Di Balikpapan tuh ada nggak sih yang memang areanya untuk stunting tuh sudah tinggi banget angka stuntingnya? Kayaknya ini ya. Kalau apakah Balikpapan ini juga termasuk stuntingnya tinggi juga nggak? Kalau dibilang stuntingnya tinggi itu lumayan ya. Tingkat Mungkin kalau untuk angka pastinya saya nggak Iya, begitu angka- jelas apa pasti ya, karena kan data itu kan akan di bawah Dinas Kesehatan Betul. Kota Balikpapan. Tapi sejauh saya angka nasional memang cukup tinggi. Betul. di Balikpapan. Bukan angka nasional. Oh, nasional ya? Tapi Oke. kalau angka spesifik Balikpapan saya belum tahu. Pemetaannya Belum tahu tetap di Dinas informasinya. Kesehatan sih. Oke. By the way nih dokter, kalau untuk lingkungan rumah kebersihan kayak sanitasi rumah, lingkungan itu ngefek nggak sih? Pengaruh banget. Jadi kan kalau rumahnya nggak bersih kan jadi ini ya kayak bisa jadi saya sarang penyakit ya kalau katanya orangnya, jadi membuat gampang infeksi anaknya. Misalkan yang simple, rumahnya kotor, papanya merokok, sorry to say ini ya untuk yang merokok jadi agak tersindir. Itu kan berarti kan lingkungan rumahnya nggak bagus, hygiene-nya nggak bagus, asapnya tinggi, anaknya terpapar asap, berarti kan anaknya risiko terkena infeksi saluran nafas, infeksi paru tinggi. Nah, sehingga membuat anaknya menjadi sering infeksi berulang, jadinya kurang nutrisi, jadinya stunting. Itu bisa. Atau misalkan yang lain kayak hygiene-nya kurang. Ternyata anaknya suka main-main yang saya zaman dulu pernah cerita cacingan, anemia, itu bisa buat stunting. Itu bisa jadi, jadi apakah ada kaitan langsung? Iya, berkaitan langsung sebenarnya. Jadi walaupun makannya banyak, makannya bagus, tapi lingkungannya nggak bersih, itu juga bisa membuat nanti anaknya muncul ini penyakit. Nah, itu yang bisa membuat jadi stunting nanti. Terkait dari gizinya. Dari itu gizinya sendiri, akibat dari infeksi. kotoran Ya, atau apa. benar. Sangat mempengaruhi. Kita break dulu Sahabat Onyx ya. Habis ini kita bicara solusi, dan yang paling kalian butuhin tentunya tetap di Onyx Morning Show bersama RSIA Sayang Ibu Kota Balikpapan. Balikpapan's #1 hit music station, Double 8.7 Onyx Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para pahlawan telah memberi kita kemerdekaan.
Tugas kita adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan itu dengan semangat juang, kerja keras, dan cinta pada negeri. Saya Budiono, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2025. Mari kita terus berjuang demi kesejahteraan rakyat, membangun kota, dan menjaga nilai perjuangan untuk generasi mendatang. Kita tetap nyalakan api perjuangan ini, jangan sampai padam. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu dan Merdeka. Double 8.7 Onyx Radio. Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Kita balik lagi sahabat Onyx ya. Harus dipadatkan, ini obrolannya penting banget. Sekarang kita bahas cara mencegahnya, karena ngomongin masalah doang itu udah bikin capek banget ya. Mbak Dr. Novi, untuk pencegahan basic dulu deh, untuk ibu hamil itu apa? Oke, Mbak San. dia saja tuh ke-distract sama yang itu. Iya, tadi kita ada sambil ngobrol Ini yang enak lain. banget ya kalau punya dokter yang masih muda ya begini. Suka banget deh aku. Jadi untuk kita tadi ada bahasan di awal ya, sobat yang untuk pencegahan ibu hamil. Tadi yang kita bilang bisa bermasalah sejak dari dalam kandungan, berarti dari hamil. Yang pertama, satu, pasti nutrisi ibu hamil. Jadi ibunya harus makan yang dengan gizi yang seimbang. Gizi seimbang tuh apa sih, Dok? Pasti karbo, protein, lemak yang cukup. Yang kedua, kalau periksa hamil pasti harus ya mama ya diperiksa, harus datang ke dokter di OB/GYN, di USG, dilihat perkembangan bayinya. Jadi kalau misalkan nanti di usia kadang tertentu dia ada bermasalah, nanti dokter OB/GYN-nya bisa mengintervensi di sana. Yang ketiga, vitamin bisa diberikan sama OB/GYN-nya kayak folat, zat besi. Kemudian yang nggak boleh lagi adalah nggak boleh ada asap rokok dan alkohol. Nah, untuk itu ibu penting hamil. tuh, Asap ya. rokok dan alkohol. Asap rokok. Tolong ya. Karena 3 kali. Ayah ya, ayahnya nih, ya si ayah. Aduh, manggilnya enak banget lagi. By the way, kalau untuk ASI eksklusif gimana dokter ini? Apakah masih jadi senjata utama? Masih ada senjata utama karena ASI itu kan usia 0 sampai 6 bulan sebagai nutrisi utama pada bayi 0 sampai 6 bulan, karena bayi hanya konsumsi makanan cair yaitu berupa ASI. Di ASI itu sudah sangat lengkap. Dia mengandung ada karbohidrat sederhana, ada protein, ada lemak, ada juga imunoglobulin. Jadi daya tahan tubuh dia punya lengkap semuanya di sana. Jadi tapi dipastikan lagi ibunya makannya juga harus baik. Jadi saya sering tuh ketemu ada ibu-ibu yang habis melahirkan itu diet. Jadi dia cuma makan ya cuma mau sehari 2 kali, banyak makan sayurnya. Nah, jadi bagaimana mau komposisi ASI-nya bagus kalau mamanya diet. Maka saya selalu bilang, "Mama, makan yang banyak, makan yang enak, makan yang baik, karena apa yang mamanya makan, bayinya juga bakal makan." Seperti itu. Sama seperti masih di janin ya, masih Ya, di kandungan benar. ya Jadi kan? akan ditransfer nutrisinya lewat ASI-nya. Tapi apakah sudah cukup dengan ASI? Cukup. Jadi kalau tercukupi dengan sehari bisa menyusui minimal 10 kali lebih, tercukupi biasanya untuk kebutuhan ASI-nya. Nutrisinya untuk bayi 0 sampai 6. Tapi kalau ada nggak sih Dokter Novi yang bisa disaranin vitamin ataupun suplemen nih yang bisa dikonsumsi langsung dari ini kali ya, vitamin dari RSIA kali ya? Oke, ini pertanyaan sejuta mama-mama, sejuta umat. Dok, ada nggak vitamin yang untuk nutrisi? Ada nggak vitamin yang untuk nambah berat badan? Kalau ada saya beli 1 centong, Bu. Jadi yang saya garis bawahin di sini adalah multivitamin yang ada di pasaran itu adalah mikronutrien. Jadi kayak nutrisi kan ada nutrisi makro, nutrisi mikro. Makro tuh tadi yang saya bilang karbohidrat, nasi, tepung, mie, bukan mie instan ya, mie, kemudian roti, protein itu yang hewani nabati kayak ayam, daging, ikan, tempe, tahu, kemudian lemak itu kayak
olive oil, margarin, butter itu kan masuk makro. Mikro tadi yang vitamin A, D, E, K bisa, atau kemudian juga ada zat besi, Fe, magnesium. Jadi vitamin itu adalah kayak komponen mikro. Jadi yang kalau di tubuh itu sudah terpenuhin dari nutrisi makro itu nggak dipakai sama Nggak usah tubuh. ini lagi Jadi ya. kalau menurut vitamin saya bilang gini, vitamin semahal apapun kalau misalkan perlu dipakai tubuh, kok nggak perlu dibuang. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dok sudah kira-kira kalau makannya bagus sudah tercukupin, perlu vitamin nggak? Enggak kan, kalau sudah tercukupi dari makro kan, jadi mikronya sudah tercukupi juga gitu. Kecuali memang ada kondisi yang emang kurang, nah kita baru tambah seperti itu. Oke. Ini untuk orang tua nih, langkah awal untuk anak-anak mungkin saat ini ada yang anaknya stunting nih, yang udah telat tumbuh nih, ya apa yang harus dilakukan orang tua dulu nih? Orang tua anaknya sudah pendek nih, gitu maksudnya. Sudah terlanjur nih, anaknya udah telat tumbuh nih, ya kan? Kalau sudah terlanjur pendek, yang pertama bawa ke DSA. Itu paling utama dan Iya. paling pertama dan paling utama. Paling utama adalah bawa dulu untuk penegakan diagnosis, ngomongnya agak keren nih. Penegakan diagnosis dulu, kita pastikan dulu pendeknya gara-gara nutrisi kah? Apa gara-gara infeksi, apakah genetik, apakah hormonal. Jadi kita sudah tentukan, oh sudah ketahuan nih semuanya apa yang nggak baik, hanya masalah nutrisi. Kita akan intervensi nutrisinya di situ. Oke. Nanti di sana nanti kita akan berikan kayak ada terapi nutrisi yang kita atur ya, kayak makannya, kemudian nanti kita akan evaluasi lagi per bulan. Berat, panjang, lingkar kepala, seperti itu. Jadi tindakan pertama adalah pergilah ke DSA di rumah sakit, tentukan diagnosisnya, fix stunting, kita terapi nutrisinya. Nanti terapi nutrisi melibatkan seluruh pihak, jadi dari pihak ibu bapak sebagai orang tua, kemudian nanti kalau ada pengasuhnya juga, nanti kita bisa koordinasi juga sama ini posyandunya, kan kadang juga kita bisa ngobrol ke kadernya, ke puskesmasnya, nanti kita kan ada kayak satu link kerjasama, jadi untuk membantu anak itu supaya gimana nih supaya optimal perkembangan anak ini di lingkungan seperti itu. Oke. Kalau RSIS sendiri di Sayang Ibu ada fasilitas apa yang mendukung untuk tumbuh kembangnya ini, Dokter Bella? Sebenarnya kalau untuk khusus fasilitas tumbuh kembang di Rumah Sakit Sayang Ibu memang kita belum ada yang fokusnya. Cuman tadi kita akan memfasilitasinya melalui dari teman-teman di Poli Anak. Poli Anak. Iya, jadi setelah DSA ini memang sudah mendiagnosa, oh ini memang anak dengan stunting. Kerjasamanya dari Poliklinik Anak ini dengan tim gizinya kami, serta dengan farmasi tentunya ya. Jadi nanti program dan lain-lainnya itu akan disusun. Oh anak ini nutrisinya harus seperti ini. Oh tambahannya harusnya ini. Oh nanti harus tambahan apa yang diberikan tambahannya kayak gini. Seperti itu sih biasa. Oke. Kalau di grup-grup itu berarti rutin kalau ngasih-ngasih kayak berkampanye-kampanye gitu. Kalau Mbak untuk Bella? di grup, sebenarnya untuk saat ini fokusnya kami memang baru ke bayi yang memang lahir di tempat kami dengan kondisi prematur Oke. atau dengan kondisi berat badannya yang kecil. Di situ kita baru pemantauan aktifnya di penjaringan kami masih di situ. Kampanye aktif juga cukup di sana. Berarti tetap ada pendampingan terus ya? Tetap Oh siap. tetap dan di situ kan juga peran aktif orang tua dengan sesama orang tua, kadang mereka juga jauh Saling lebih sharing ya? Yes, saling sharing. Oh anak saya kemarin berhasilnya seperti ini. Apakah anak ibu bisa atau tidak ya kita nggak tahu, tapi nggak ada salahnya kalau memang mau dicoba. Cuma kalau untuk penjaringan seperti yang dari Poliklinik Anak misalkan udah ditemukan ini anak-anak stunting, itu memang kita masih dalam proses ya dok ya, dalam proses untuk kedepannya biar tumbuh kembang ini semakin bertumbuh juga istilahnya. Tapi kan Dokter Novi, tumbuh kembang anak itu kan beda-beda ya. Nggak tahu nih, mungkin karena orang kan biasanya orang awam ini ada yang cepat bicaranya, ya kan? Ada yang cepat ininya kan tuh beda-beda kan. Oke. Heeh. Agak anu ya. Apakah agak itu meluas juga ya. termasuk? Iya, aku gara-gara Dokter Bella ini tadi ngomong tentang tumbuh kembang, aku baru ingat gitu kan. Setiap anak itu kan kayak ada beda-bedanya. Apakah itu termasuk stunting juga? Oh bukan, jadi untuk makanya kan di divisi anak tuh ada namanya pertumbuh kembang, jadi beda. Kalau tumbuh tuh fokusnya lebih ke fisik anaknya, jadi kayak berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Tapi kalau perkembangan itu fokusnya lebih ke segi kembang anaknya, seperti kayak motorik kasar. Motorik kasar seperti apa? Yang kayak anak-anak mulai
menegakkan kepala, merangkak, duduk, berdiri, jalan, motorik halus seperti kayak menjimpit barang, memegang barang, kemudian bahasa yang dia harus bisa mengoceh usia berapa, kemudian ngomong bicara, itu ya, bicara itu. kemudian personal sosial yang seperti kayak anak kapan dia mulai bisa respon melihat mata orang tua, dada segala macam itu ada di setiap tingkatan usia. Jadi beda antara tumbuh sama kembang. Tumbuh lebih ke fisik, kembang lebih ke motorik ya? lebih ke perkembangan anak, nggak hanya motorik. Jadi sampai ke bahasa sama personal sosial. Jadi tadi kayak bagaimana keseharian anak yang kayak bagaimana dia merespon kayak dia nyuapin bonekanya seperti kayak bermain peran, atau dia berbicara sama orang tuanya, memakai baju sendiri, itu perkembangan. Ini luas sebenarnya kalau Luas, perkembangan luas ini ya. banget, Nanti luas ini banget. next ini kita bisa bahas ini nih. PR lagi, Mbak. Wah, saya takut. Wah, ya kan? Lagi. Tapi sebelum kita ini kita masuk sesi terakhir ya. Empati ideal biar aman dari risiko stunting itu gimana? Sebenarnya empati nih, dokter. ya, oke, empati itu kan dimulai dari usia 6 bulan, setelah Oke, 6 bulan. Sebenarnya para sobat Onyx dan para mama-mama, sini Dr. Novi mulai mengomel lagi ya. Di buku pink yang tercinta yang ada di rumah masing-masing itu mama, itu ada tertulis bagaimana cara pembuatan empati. Jadi kan ada empati ya? itu yang membedakan itu adalah tekstur, bukan komposisi makanannya, tapi teksturnya. Jadi kalau 6 sampai 8 itu yang halus, kemudian 8 sampai 10 itu tim halus, Oke. usia 10 sampai 12 itu di tim kasar. Setelah umur setahun tuh dia makan makanan seperti orang dewasa sekitarnya. Tapi kalau untuk komposisi sama, tetap karbohidrat 40%, kemudian protein itu 40, lemak 20%. Oke. Yang sering kendala itu gini, banyak yang datang ke saya itu bilang, dok, ini anaknya nggak mau makan. Saya selalu bilang kayak, yang pertama teksturnya bener atau enggak, yang kedua volumenya, jumlahnya sudah sesuai atau enggak, yang ketiga rasanya sudah cukup atau enggak. Jadi kadang kan ada orang-orang tuh yang kayak baru anaknya berkasih makan, tidak boleh sama sekali dok ada rasa gula dan garamnya. Oh tentu tidak saudara. Dia ngomongnya sama dokter lagi. Iya, jadi sampai saya bilang gini, di dalam kandungan ibunya makan, bayinya makan. Pas menyusui ibunya makan, bayinya makan. Ada rasanya kan? Masuk bayinya 6 bulan makan nggak ada rasanya, pasti dia akan reject di situ. Makanya kita mesti edukasi di situ. Nah, edukasi cara kayak komposisi karbo, protein, lemak, kemudian tekstur, volume, itu semua ada di buku pink tercinta mama-mama sayang. Itu ada di dalam situ. Dia ngasih lihat kayak jenisnya apa. Jadi dok, apakah harus sama seperti yang di MPASI seperti yang di buku pink? Tidak. Dia hanya memberi kayak gambaran kasarnya. Nanti tinggal disesuaikan sama kesukaan anaknya. Kan setiap anak sukanya beda-beda. Jadi biasanya saya bilang gini, dari orang tuanya suka makannya apa, yang gurih kah atau yang masuk bakal kelihatan. Karena kebiasaan Benar, lidahnya itu ya. nanti kita akan disesuaikan di situ. Tapi untuk kayak cara pembuatannya, komponennya, semuanya lengkap ada di buku pinknya. Ini kayaknya kalau buku pink itu cuma dipegang ketika dia mau ketemu dokter. Atau mau imunisasi ya. Ketika imunisasi, dan itu pun udah dibuka-buka ya. Cuma yang penting ngelihat, oh oke, sudah diisi ya. Oke, ini terkait perkembangan anak prematur, itu punya resiko lebih tinggi nggak dokter? Punya banget. Jadi bayi namanya juga bayi prematur, kan lahir tuh kan di 38 sampai 40 minggu. Berarti kalau prematur kan di bawah 37 sampai 40. Kalau di bawah 37 kan berarti sudah prematur. Namanya juga prematur, semuanya nggak matang. Iya. Baik dari kepalanya, matanya, telinga, jantung, semua pencernaan juga sama seperti itu. Dan pasti berat badan lahirnya rendah kan. Namanya juga nggak akan nyampe 2.500. Nanti ada kendala yang muncul, biasanya paling sering itu kalau untuk yang bayi-bayi prematur atau BBLR itu adalah anemia. Jadi biasanya kita akan ada kayak pemantauan lebih aktif untuk bayi-bayi dengan prematur BBLR atau yang pernah dirawat di ruang intensive care. Jadi biasanya saya akan kayak mengevaluasi di umur 1 bulan itu utamanya untuk lab itu untuk ada anemia atau enggak. Tapi kalau untuk
berat badannya kita akan per minggu, kita akan tes kayak kenaikannya per minggu, itu akan beda. Jadi beda tata laksana antara yang bayi lahir prematur dengan bayi yang lahir matur, itu akan beda. Oke. Dokter Bella, ada pesan gak sih nih untuk orang tua muda yang sering overthinking nih, yang ngelihat anaknya sedikit tanpa dicek dan recheck langsung stunting nih anaknya. Oke, mungkin untuk sahabat Onyx dan untuk Mbak Sani sekalian, kalau ini closing statement dari saya kali ya. Langsung dia ngegas ya. Boleh nggak? Ini bukan boleh. closing statement sih sebenarnya, mungkin lebih kayak saling mengingatkan. Iya. Karena kan tujuan kita Onyx Radio, tujuan kita edukasi aktif dan lain-lain, tentu dong kita mau supaya generasi-generasi Betul, yang setuju. ada ini jauh lebih baik. Nah, Setuju. terutama untuk hari ini tuh sebenarnya spesial ya Mbak. Sesuai dengan istilahnya, kita kemarin baru Hari Kesehatan Nasional. HKN, Benar sekali, betul. di tanggal 12 November. Karena itu sesuai dengan temanya, itu ialah generasi sehat, masa depan hebat. Nah, kenapa kami mengambilnya stunting? Karena disinilah peran aktif bukan hanya dari dokternya saja, tapi peran aktif dari keluarga. Sedari ibu itu memang sudah direncanakan untuk hamil, tentu direncanakan ya. Direncanakan, tidak direncanakan adalah rencana Tuhan. Misalnya kan direncanakan untuk hamil. Jadi disitulah peran aktif dari si ibu, si orang tua, si keluarga berperan aktif, selain dari makanan dan lain-lain harus ke dokter kandungan hingga anak itu lahir. Jangan lupa dikonsulkan ke DSA-nya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak ini yang akan menjadi generasi-generasi yang sehat dengan masa depan yang hebat. Demikian sih. Ini dari tadi kan sahabat Onyx nih yang dengerin ya, ini ternyata memang aku tuh baru inget loh ya. Kemarin HKN ya. Betul, di tanggal 12 November. Betul. Jadi tema kita tuh kemarin HKN itu adalah generasi ini. Generasi sehat, masa depan hebat. Itu Generasi tema sehat, HKN masa depan kita hebat. tahun Jadi 2025. ini menuju Indonesia Emas. Siap. Dan kita Rumah Sakit Sayang Ibu mau mengambil tema stunting karena tadi peran aktif itu nggak bisa cuma dari kita saja, Betul, dari betul. profesional saja tidak bisa, Setuju. tapi peran aktif keluarga yang kita mau. Nah, kenapa kita milih di sini? Karena supaya semua ini pada dengar nih, masyarakat, sahabat Onyx tuh pada dengar dan aware kalau memang ternyata istri saya hamil, keluarga saya ada yang hamil, segera periksakan, segera bawa. Boleh ke Rumah Sakit Sayang Ibu, kita punya dokter kandungan, ada 2 dokter kandungan kami dengan dokter Aspian dan dokter Alia. Dan ketika nanti memang lahir atau misalkan nih masih hamil dulu mau diperiksakan, kita punya laboratorium, udah cukup lengkap laboratorium kami. Perlu memang vitamin tambahan kayak tadi yang disampaikan dokter Novi ketika hamil, kita ada farmasinya. Sudah cukup lengkap untuk ketersediaan vitaminnya. Nah, ketika lahir anak-anaknya memang mau kontrol aja, periksa-periksa aja, boleh. Kami ada poliklinik anak juga. Ada 2 dokter cantik, salah satunya di sebelah saya. Iya, Dokter Dengan Novi. dokter Novi dan dokter Dina. Perlu pemeriksaan yang lain, ada laboratorium yang tadi saya katakan. Demikian. Alhamdulillah udah lengkap lah ya kalau di RSIA Sayang Ibu ya. Cukup. 1 pintu, kamu bisa pelayanannya ya. Mungkin Dokter Novi ada yang mau disampaikan untuk closing statementnya dong. Ini kita butuh banget nih. Langsung closing statement Ya, ini beneran dong kalau yang Ini udah beneran ya. closing Tadi statement. beneran juga dong. Tadi ini menyambung yang dari Dokter Bella yang untuk tema HKN yang generasi sehat masa depan hebat. Memang fokusnya adalah stunting karena kan kita mau mencapai Indonesia Emas ya 2045 ya? 2045. Jadi harapannya kan jika kita bisa memperbaiki kualitas anak yang dari sekarang, berarti kan yang lahir sekarang berarti kan 25 tahun ke depan Udah akan siap. menjadi jadi generasi kerjanya ya nanti ke depannya. Harapannya kan dengan kita stunting ini kita berantas lah ya, jadi anak-anaknya jadi tumbuh kembangnya optimal, kan akan kecerdasan juga bakal optimal untuk masa depan Indonesia lebih baik. Tujuannya ke arah sana. Itu garis besarnya. Tapi kalau untuk kayak Dok, stuntingnya gimana? Jadi sudah kita ulang lagi dari awal, stunting itu pendek karena kurang gizi. Nah, titik. Stunting masih bisa diperbaiki tinggi badannya dengan cara apa? Perbaiki gizinya. Kemudian jika sudah tahu anaknya pendek, segera bawa ke dokter anak untuk didiagnosa dan diterapi. Jadi tidak ada kata terlambat. Jadi masih kita bisa perbaikin. Jadi dan
yang terakhir adalah kita perlu proaktif untuk penanganan stunting itu dari semua pihak. Jadi ada dari pihak utama dari orang tuanya, kemudian lingkungan anaknya, kemudian dari ini rekan-rekan medisnya kita dari puskesmas, rumah sakit, kemudian juga ada dari lingkungan kayak masyarakatnya Posyandu sama dinas juga akan membantu di sana. Jadi you are not alone. Jadi banyak yang bantu. Jadi kalau yang terdiagnosa kita nanti banyak ada tim yang bantu dari tim Posyandu, tim dinas kesehatan, ada tim rumah sakit, tim puskesmas juga akan ready bantu ke arah sana. Jangan sampai dibiarkan ya. Benar. Betul, karena ini mempengaruhi tumbuh anak juga tentunya sahabat Onyx ya. Ini penting banget kita minimalisir stunting, dan obrolan kita ini seru banget. Kalau sekiranya kamu menemukan ada tanda-tanda yang tadi kita pembahasannya sudah dari awal, kamu bisa langsung datang aja ke RSI Sayang Ibu. Itu ada di mana, Mbak? Kalau rumah sakit Sayang Ibu sendiri letaknya ada di Kebun Sayur ya, lebih tepatnya di Jalan Wain nomor 33, atau orang lebih taunya depan lapangan poni. Iya. Nah, biasanya taunya di situ. Atau boleh Ada mungkin kontak personnya? ada. Boleh. Kita punya nomor humas di 0811 5420 558, atau kadang saya lebih aktif di Instagram ya Kak ya. Apa itu, Mbak? Di @rsia_sayangibubpn. Oke, itu sahabat Onyx ya, dimana kalau di Instagram akan banyak sekali informasi-informasi yang kamu dapatkan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa DM ataupun bisa kontak di nomor yang sudah disampaikan sama Bapak Dokter Bella tadi. Terima kasih sekali dokter-dokterku yang keren-keren banget nih dari RSI Sayang Ibu. Makasih banget udah hadir tentunya. Buat kamu semua sahabat Onyx, ingat generasi sehat itu investasi. Dan ini bukan pilihan ya, jaga ibunya, jaga anaknya, jaga masa depannya. Kita pamitan bersama. By the way, Sayang Ibu ada tagline-nya nggak sih, Mbak? RSI Sayang Ibu, sayang anak. Sebenarnya ada. Nanti kita pikirkan bersama ya. Enggak, sebenarnya ada di tagline-nya, tapi mau nih. Boleh dong kita untuk closingan gitu. Aku malu biasanya. Apa sih namanya? Ersia Sayang Ibu Balikpapan, Ibu Selamat Bayi Oh Sehat. iya, Ibu Selamat Bayi Sehat ya Dokter Novi ya. Ayo kita sama-sama kita closing ya. Oke, thank you semua sahabat Onyx. Jangan kemana-mana, karena nanti sebentar lagi kita akan beralih ke live di Hotel Seberang ya, terkait Dewan DPRD Kota Balikpapan. Ada fokus group discussion. Ini temanya tentang penyusunan kajian akademik dan rancang peraturan daerah inisiatif DPRD Kota Balikpapan. Jadi kita sudahi dulu Onyx Morning Show bersama Rumah RSI Sayang Ibu Balikpapan. Ibu Selamat Bayi Sehat. Balikpapan's #1 hit music station.